Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Azahra, biasa dipanggil Alisa. Saat ini saya sedang berusia 18 tahun dan saya seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Eh, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi fasilitasi terhadap warga belajar tentang materi hutang produktif versus hutang konsumtif. Sebelumnya, saya akan izin share screen tentang produk berupa brosur yang telah kami buat bersama kelompok tentang materi hutang produktif versus hutang konsumtif. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sebentar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hutang produktif versus hutang konsumtif, ada baiknya kita tahu dulu nih pengertian hutang itu apa. Hutang merupakan kegiatan meminjam sejumlah uang dengan janji dikembalikan. Dalam konteks modern, hutang dikenal sebagai suatu kegiatan meminjam dana ke bank dan menyicil pembayarannya. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan hutang produktif versus hutang konsumtif. Jadi, hutang produktif itu adalah hutang yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat keuangan. Sedangkan hutang konsumtif adalah hutang yang tujuannya untuk konsumtif, tidak menghasilkan. Terus, kapan-kapan aja sih kita berhutang? Kapan perlu berhutang tuh ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama itu saat ada pengeluaran mendesak dan tidak terduga, tapi tidak memiliki dana darurat. Lalu kondisi yang kedua adalah saat membeli keperluan yang nilainya besar. Lalu selanjutnya, menurut ahli Hongren et al, hutang adalah kewajiban memindahkan harta atau memberikan jasa di masa depan. Terus, gimana sih kita kan udah tahu nih tentang hutang tuh apa aja, jenis-jenis hutang. Terus kita harus tahu dulu nih cara menghindari hutang konsumtif. Jadi cara menghindari hutang konsumtif yang pertama itu memikirkan manfaat yang bisa didapatkan dari barang atau jasa sebelum membelinya. Kita balik lagi ke pengertian hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu kan hutang yang kita berhutang karena tujuan buat keinginan kita aja. Kayak misalnya nih, kita perlu HP mahal misalnya, tapi kita udah punya HP sebelumnya. Jadi kita beli HP itu hanya sekedar gengsi, itu termasuk hutang konsumtif. Lalu, pembahasan berikutnya itu cara mengendalikan hutang produktif. Seperti yang kita tahu, hutang produktif itu adalah adalah kita meminjam atau kita berhutang itu tujuannya untuk misalnya untuk modal modal usaha dan lain sebagainya. Terus cara mengendalikan hutang produktif itu, gunakan hutang produktif hanya untuk kebutuhan bukan keinginan, itu. Terus hal yang harus diperhatikan saat berhutang itu yang pertama, alasan kenapa membutuhkan uang tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk membayar hutang. Yang ketiga, bunga bunga pinjaman yang ditawarkan. Lalu yang terakhir, pertimbangan alternatif tempat meminjam. Selanjutnya saya akan membagikan contoh produk berupa flyer yang telah saya dan teman-teman saya buat terkait hutang produktif dan hutang konsumtif. Ini contoh flyer yang telah saya dan teman-teman saya buat terkait materi hutang produktif dan konsumtif. Hutang produktif itu adalah hutang yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat keuangan. Lalu hutang konsumtif itu adalah hutang yang digunakan untuk keperluan konsumtif dan tidak menghasilkan apa-apa. Sama seperti pembahasan pada brosur tadi, 4 hal yang harus diperhatikan saat berhutang. Yang pertama, alasan kenapa membutuhkan uang tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk membayar hutang. Yang ketiga, bunga pinjaman yang ditawarkan. Yang keempat, pertimbangan alternatif tempat meminjam. Lalu sama seperti tadi, ahli menyebutkan hutang adalah kewajiban memindahkan harta atau memberikan jasa di masa depan. Eee, untuk aksi fasilitasi terkait
hutang produktif dan konsumtif. Itu saja yang dapat saya berikan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian warga belajar sekalian, boleh tolong feedback-nya atau berupa pertanyaan saya persilahkan. Saya mau bertanya dong, Alisa. Perkenalkan, saya Debra Fardiba Ahwan. Saya ingin bertanya terkait dengan pemaparan yang tadi. Saya mau bertanya, lebih baik di antara hutang produktif dan konsumtif itu, di antara keduanya lebih baik yang mana ya? Terima kasih. Maaf sebelumnya untuk Debra Faradiba Ahwan, selaku warga belajar boleh tolong ceritakan latar belakang Debra, perkenalan singkatnya deh. Terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari warga belajar Debra, mana yang lebih baik sih antara hutang produktif versus hutang konsumtif. Jadi, sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing individu, bahkan ada kalanya yang awalnya hutang produktif dapat berubah menjadi hutang konsumtif dan sebaliknya. Saat kamu memiliki tujuan, kamu akan mengetahui apakah utang yang akan kamu ajukan baik atau tidak. Lalu ambil saja contoh, membeli kebutuhan bulanan dengan kartu kredit. Di sini posisinya memang digunakan untuk konsumsi. Ini akan menjadi hal yang produktif apabila kamu membeli keperluan bulanan rumah tangga yang telah habis. Terlebih lagi, semua kebutuhan ini adalah hal pokok dan memang kebutuhan wajib untuk satu keluarga. Lalu berhutang itu tidak salah. Hal terpenting yang harus kamu ingat adalah dapat memperkirakan kemampuan memenuhi pembayaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kesimpulannya, sebelum berhutang konsumtif atau hutang produktif, pikirkan kembali apa tujuanmu dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tentunya, harus mulai merencanakan dengan matang tentang apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat memilih untuk berhutang. Jadi bagaimana warga belajar Debra? Ya, terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih, Alisa. Iya, sama-sama Debra. Untuk Rea Deva, apakah ingin memberikan feedback? Saya izin memberikan cek atau penilaian tentang poster flyernya, apakah boleh? Silahkan Rea Deva diizinkan. Ya, saya izin menyampaikan penilaian saya terhadap poster dan flyer dan brosur yang sudah dibuat oleh Alisa. Jadi di sini materi dari brosurnya sudah tepat, sudah baik. Perpaduan warnanya juga sudah bagus. Maksudnya menarik bagi warga belajar. Saya selaku warga belajar dapat mengerti materinya secara keseluruhan, secara rinci. Jadi saya sudah mengerti apa itu hutang produktif dan hutang konsumtif. Jadi saya bisa membedakan apa itu hutang produktif dan hutang konsumtif. Dan untuk flyernya udah cukup baik, lebih dari baik. Jadi dari
browser dan flyer ini saya menambah pengetahuan saya tentang apa itu hutang produktif dan apa itu hutang konsumtif. Segitu saja. Dari perpaduan warnanya udah cukup dan udah sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih kembali atas feedback-nya Rea Deva. Mungkin untuk teman-teman warga belajar sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada aksi fasilitasi pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Alisa.